bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji Engkau di tempat ini semuanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Karena kami punya Allah yang setia Tuhan. Kami punya Allah yang setia yang tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami punya Allah yang setia yang mengerti setiap pergumulan kami Tuhan. Kami punya Allah yang setia yang selalu memegang tangan kami Bapak. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh penyerahan hati kita kepada Tuhan. selalu terima semua hal yang baik dalam hidup kami. Kami hanya dapat menyembah-Mu, kami dapat memuji-Mu Tuhan, kami hanya dapat bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan.
membalas semua yang Kau beri dalam hidup kami. Yesus, terima kasih Tuhan. Semua kebaikan yang selalu Kau berikan dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas semua hal yang Kau berikan dalam hidup kami. Selain kami memuji-Mu Tuhan, selain kami menyembah-Mu, selain kami bersyukur Tuhan. Kalau kami ada pagi hari ini, semua juga karena Engkau. Kami boleh menikmati matahari pagi. Kami boleh menikmati, menarik napas kami ketika kami terbuka mata kami pagi tadi. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Buat kami selalu bersyukur Tuhan. Karena Engkau baik adanya. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami pada kesempatan pagi yang indah ini. Untuk kami dibentuk seturut kehendak rencana-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, berbicaralah buat setiap kami. Untuk kami tetap kuat menjalani hari-hari kami saat-saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami yang terbaik hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Tetap semangat. Amin. Haleluya. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita hari-hari ini. Kebaikan-kebaikan Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Amin. Itulah makanya saya mau katakan kita harus tetap semangat. Melayani Tuhan, iring Tuhan, beribadah. Harus terus semangat. Karena kita tahu ada kasih Tuhan yang membuat kita mampu menjalani semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Saya berikan judul dengan optimis dan antusias. Ya. Kita harus optimis, kita harus antusias. Terlebih ketika kita tahu hari-hari yang kita jalani hari-hari ini begitu berat. Begitu sulit, ada banyak mungkin tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi ketika kita mempunyai sikap yang namanya optimis, kita antusias, tentunya seturut kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan mampu menjalani hari-hari kita. Seberat apapun itu juga, kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan kita mau membuka di dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat 11 ayat 12. Dua ayat ini sering kita membaca, sering kita mendengar, tapi pagi hari ini kita mau mendengar bagaimana kebenaran firman Tuhan untuk kita dapat melakukan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah keadaan seperti ini. Ya. Saya akan membacakan buat setiap kita pagi hari ini. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 dan 12 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat 12 dikatakan begini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, ketika kerajinan kita tidak kendor, ya ketika kita mau roh kita tetap menyala-nyala dan terus kita harus melayani Tuhan, di dalamnya kita harus tetap bersukacita di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Di dalamnya kita harus sabar dalam kita menjalani hari-hari ini, di dalam kesesakan kita, dan terlebih dari itu kita harus terus ada dalam doa. Amin. Percaya, optimis, antusias. Jalani hari-hari ini bersama dengan Yesus. Bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Satu kali ada seorang pemuda yang kesehariannya dia penjual minuman ringan. Hari-harinya dia habiskan dengan bekerja dengan menjual minuman ringan.
Tetapi ketika memasuki masa pandemi, virus di mana-mana, banyak orang takut, ya. Dia mulai berpikir bagaimana saya akan menjalankan usaha saya. Lalu dia punya perasaan sikap yang optimis, saya harus bisa. Dia punya sikap antusias, saya harus tetap semangat menjalani hari ini. Apa yang pemuda ini lakukan? Dia ubah jualannya yang tadinya jual minuman ringan. Dia jual hand sanitizer. Dia jual masker. Ya. Karena sikap optimisnya, sikap antusiasnya, akhirnya pemuda ini berhasil. Karena dia melihat prospek, ya, peluang bisnis. Dan akhirnya dia berhasil. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Sama halnya dengan kita di hari-hari saat ini, di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi. Pertanyaannya adalah, masihkah kita punya rasa optimis dan antusias menjalani hari-hari ini? Ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, optimis saya membaca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan orang yang selalu berpengharapan atau berpandangan baik dalam menghadapi segala hal. Atau dikatakan orang yang selalu berpengharapan tinggi. Setiap persoalan yang dia hadapi, masalah yang dia hadapi, dia tahu di balik semuanya itu ada pengharapan. Lalu antusias itu apa? Semangat. Semangat menjalani hari-hari ini, ya. Semangat terus. Kalau kita udah mulai gak semangat, berat untuk kita jalani. Tetapi ketika kita punya sikap optimis, antusias. Tadi firman Tuhan ingatkan kita, jangan hendaklah kerajinanmu kendor. Tetapi apa? Tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan Yesus, bagaimana seharusnya kita menjalani setiap pergumulan di dalam hidup kita hari-hari ini. Saya akan memberikan beberapa tips menurut kebenaran firman Tuhan. Yang pertama adalah kita harus memiliki yang namanya hati yang gembira. Hati yang gembira itu enggak diam gini. Itu bukan gembira. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, ketika kita mau menjalani hari-hari ini, kita harus memiliki yang namanya hati yang gembira. Amsal 17 ayat 22 dikatakan hati yang gembira adalah obat. Lalu tetapi semangat yang patah mengeringkan, ya. Jadi yang pertama kita harus memiliki hati yang gembira. Banyak orang hari-hari ini menjadi lemah, menjadi tidak berdaya, seolah-olah tidak ada lagi semangat dalam hidupnya, tidak berdaya, bukan karena sakit yang dia derita, tetapi karena apa? Kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, mendengar sesuatu menjadi takut, melihat sesuatu menjadi khawatir. Ya. Ada banyak hal yang mempengaruhi hidupnya sehingga orang menjadi tidak bisa seolah-olah berbuat sesuatu. Lemah, tidak berdaya. Hal itulah yang terkadang membuat imun kita menjadi turun. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita tetap optimis. Kita tetap antusias menjalani hari-hari ini. Ketika kita menghadapi persoalan, ya, setiap hari dalam kita melakukan segala aktivitas kita, mungkin apa itu berangkat bekerja, Bapak Ibu yang berangkat bekerja, saudara-saudara yang masih berkuliah berangkat kuliah, adik-adik kita yang masih bersekolah, yang mulai masuk sekolah, berangkat pergi sekolah, lakukan dengan semangat. Maka hari-hari yang akan kita jalani terasa begitu ringan. Ketika kita menjalani hari-hari kita dengan semangat, semuanya langkah kita menjadi ringan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, gembira hati ini. Kalau kita mulai bangun tidur, kita sudah banyak hal yang kita pikirkan. Aduh, bagaimana ya?
bagaimana hari ini saya jalani. Hatinya sudah banyak tersimpan. Tidak bisa lagi tersenyum, bergembira. Ya. Akan berat dijalani. Ya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, miliki hati yang gembira. Ada satu pujian lama mengatakan begini. Saya minta kunci D ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, apa? Tuhan senang. Jadi hati kita harus gembira menjalani hari kita, hari-hari kita, langkah-langkah kita. Awali dengan hati yang gembira. Ya. Hati kita harus gembira. Tidak bisa ketika kita muram. Saya berdiri di sini, saya muram. Saya menyampaikan sesuatu firman Tuhan, saya sampaikan dengan muka yang muram. Tentu kita tidak enak melihatnya. Tetapi lihat ketika kita memiliki hati yang gembira. Itu luar biasa. Di dalam Kejadian 4 ayat 6, di situ Tuhan bertanya kepada Kain, "Mengapa mukamu muram?" katanya, ya. Mengapa mukamu muram? Artinya Tuhan tidak mau kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, memiliki muka yang muram, tapi miliki hati yang gembira. Amin. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, yang harus kita miliki di tengah tantangan hidup yang kita jalani hari ini adalah kita harus memiliki namanya semangat. Semangat. Sering kita mendengar kata-kata yang membuat kita semangat, jiayo atau jiayo. Semangat, you can do it, kamu bisa. Membakar semangat kita menjalani hari-hari kita. Di dalam Amsal 18 ayat 14 di situ dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Ayat ini jelas mengatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Orang yang bersemangat akan dapat menjalani hari-harinya dengan antusias, dengan optimis, percaya hidupku ada dalam tangan Tuhan. Rencana Tuhan itu indah dalam hidup aku. Ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, saya mau katakan, tanpa semangat pekerjaan semudah apapun akan menjadi berat. Setuju? Tetapi dengan semangat pekerjaan seberat apapun menjadi ringan. Kita mau pilih yang mana? Ya. Tanpa semangat pekerjaan ringan menjadi berat. Tetapi dengan semangat pekerjaan berat menjadi ringan. Kita jalani. Ya. Lakukan segala sesuatu dengan semangat. Apa itu? Melayani Tuhan, layani dengan semangat. Saya mengapresiasi pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Semangatnya luar biasa. Oh, luar biasa. 1 minggu sebelum melayani sudah WA. Minta kuncinya dong buat latihan. Itu luar biasa Bapak. Kalau orang gak semangat biar aja lah, nanti aja ketemu kita latihan. Ini enggak. Ya. Minta lagu-lagunya dulu. Ada banyak lembaran-lembaran yang harus lihat. Itu karena apa? Semangat. Ya. Kalau gak semangat enggak gitu. Dalam hal apa lagi kita harus semangat? Memuji Tuhan. Tadi saya melihat ketika kita memuji Tuhan, itu semangatnya luar biasa. Amin. Harus kita pertahankan dan harus kita tingkatkan. Jangan mundur, jangan lemah.
Jangan dipengaruhi oleh situasi, kondisi apapun. Tak kala kita ada beban berat masalah, kita tidak lagi menjadi semangat. Memuji Tuhan yang asal, melayani Tuhan yang asal. Ya. Dalam hal apa lagi kita harus bersemangat? Dalam beribadah. Ibadah harus semangat. Saya melihat jemaat Tuhan di tempat ini semangat luar biasa. Amin. Begitu antusias untuk datang kepada Tuhan. Bukan untuk menyenangkan Bapak Gembala, hamba-hamba Tuhan. Atau untuk sekedar bertemu pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan. Tapi lebih dari itu, karena ada kerinduan dalam hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Semangat beribadah. Mengapa? Ada banyak orang ingin rindu datang beribadah. Tapi sampai saat ini masih ada belum bisa beribadah di gereja. Tapi kalau kita ada di tempat ini, kita dapat bersorak-sorai. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu. Apa? Iya, kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan baik. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, dalam hal berdoa, doa kita harus semangat. Saya melihat doa kita di hari Selasa, Bapak Ibu, bangku-bangku yang di bawah sini hampir penuh sedikit lagi. Begitu antusias semangat. Mari saya mengundang setiap kita, bukan hanya pelayan-pelayan Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, siapapun juga silakan datang doa di hari Selasa. Jangan sampai enggak kebagian bangku ini di bawah. Ya. Karena apa? Karena mereka tahu, setiap pelayan tahu, modal pertama untuk kita datang kepada Tuhan, menjalani hari-hari kita adalah dengan doa. Doa, doa, dengan berdoa, dengan bersemangat. Lalu dalam membaca kebenaran firman Tuhan, baca dengan semangat. Artinya jangan malas-malasan, pas mau baca baru baca, pas besok lagi nggak baca. Padahal di HP kita juga ada aplikasi Alkitab. Begitu mudahnya untuk kita akses hal-hal seperti itu. Tetapi karena kita tidak memiliki semangat, nanti aja. Akhirnya kita tidak membaca Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, hal yang ketiga, dikatakan untuk kita menjalani hari-hari kita adalah dikatakan jangan kendor. Roma 12 ayat 11 tadi dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, hati yang gembira kita sudah miliki tadi. Semangat sudah kita miliki tadi. Hal yang pertama, yang kedua. Tetapi ketika kita menjalani hari-hari kita, kok persoalan masalahnya enggak selesai-selesai ya. Masalahnya kok masih ada terus ya. Padahal saya sudah semangat. Padahal saya sudah memiliki hati yang gembira. Satu hal yang tidak boleh hilang. Kerajinan kita tidak boleh kendor. Artinya apa? Walaupun persoalan itu masih panjang harus kita jalani. Tapi kalau kerajinan kita tidak kendor, kita harus tetap menjalani hari-hari kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, miliki semangat, hati yang gembira, dan jangan pernah kerajinan kita kendor. Ya, maaf ya Bapak Ibu Saudara, kalau melihat saya ini pakai celana kendor, gimana? Baru dinaikin melorot itu bahasa apa ya? Nggak enak kan? Ya. Harus pakai ban pinggang, orang bilang itu amben. Bahasa apa saya nggak ngerti pokoknya ya. Jadi kita harus memiliki yang namanya semangat, hati yang gembira, dan kerajinan kita jangan pernah kendor. Lalu hal-hal apa yang diperlukan untuk kita dapat menjalani hari kita dengan optimis dan antusias? Yang pertama adalah kita harus memiliki yang namanya keberanian untuk bertindak. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, kadang-kadang kita mau melangkah, aduh saya jalani enggak ya, saya lewati enggak ya, saya bingung. Kita harus memiliki keberanian untuk bertindak.
Di dalam Alkitab di situ diberikan contoh jelas, ada yang namanya Sadrak, Mesak, Abednego, ya. Kita tahu kisahnya bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego, ya. Ketika dia diperhadapkan dengan sesuatu yang berat buat dia jalani. Tapi dia mengambil resiko. Keberanian untuk dia bertindak, dia percaya Allah yang dia sembah akan bela dia. Kan luar biasa ya. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, hubungan kita dekat dengan Tuhan, jalani hari-hari ini dengan kita tetap percaya janji Tuhan dalam hidup kita. Ya. Mungkin ada resiko yang harus kita ambil, tapi ketika kita semua jalani hari-hari itu bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti tolong. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, percaya. Memang dalam hidup ini ada banyak hal yang mungkin di luar. Sepertinya kita merencanakan sesuatu, hal-hal yang baik, tetapi kenyataannya tidak seperti yang kita pikirkan. Sekali lagi saya mau katakan, kalau kita ada dalam Tuhan, kita percaya Tuhan pasti tolong. Seperti halnya Sadrak, Mesak, Abednego. Bukan hal yang kecil yang dihadapi, bukan persoalan yang kecil yang dihadapi, tapi persoalan nyawanya. Dia katakan dalam Daniel itu, dengar Tuanku Raja, sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong, tapi dengar Tuanku Raja, kami tidak akan pernah menyembah patung yang Tuanku dirikan. Itu kan sesuatu hal yang luar biasa. Ada resiko yang harus diambil. Dan kita percaya dan kita tahu pada akhirnya Tuhan menolong. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, Tuhan kita pasti menolong. Tuhan juga pasti membela kita. Oleh sebab itu jangan takut hadapi setiap persoalan kita. Jangan lari dari masalah kita. Karena apa? Tuhan yang akan memberi kekuatan kepada kita untuk apa? Dengan optimis adalah kita memiliki sikap yang tidak mudah menyerah. Jangan berputus asa. Pujian mengatakan, jangan mudah menyerah. Alkitab memberikan contoh
pagi hari ini. Bagaimana kita harus memiliki sikap optimis, antusias dalam menjalani hari-hari kita. Kita harus memiliki iman yang teguh. Amin. Rasul Paulus adalah contoh yang baik. Orang yang bersemangat, yang antusias dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Setelah memelihara iman. Ya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, miliki iman yang teguh. Saya tidak tahu persoalan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Saya tidak tahu masalah apa yang sedang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini. Tapi ketika kita memiliki sikap optimis, antusias, melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, ingatkan kita untuk kita tetap semangat. Amin. Miliki hati yang gembira. Percaya pertolongan Tuhan Yesus tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Amin. Amin. Percaya. Kita jalani hari-hari ini bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri. Kita menaikkan sebuah pujian yang sudah cukup lama kita tidak nyanyikan. Yesus hanya sejauh doa. Yesus, terima kasih. Kau rasa gelisah di hatimu bila kelam kabut tak menentu hidupmu. Ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai di hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat tak ada seorang penolong bagimu. Yesus jauh darimu. Berseru memanggil namanya, memanggil namanya, berdoa
segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya. Pagi hari ini Tuhan mau kita datang kepada Tuhan. Kita berseru, kita panggil nama Yesus pagi hari ini. Percaya dengan iman. Yesus hanya sejauh doa. Terima kasih Tuhan. Bila rasa gelisah di hatimu, bila Kabut tak menentu hidupku. ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Mari kita panggil Dia. Kita berseru pada Tuhan pagi hari ini. Inilah kami Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini. Kami mau berseru memanggil nama-Mu Tuhan. Kami berharap padamu Tuhan. Engkau yang kami andalkan pagi hari ini Bapa. Yesus hanya sejauh doa. Terima kasih. Berseru memanggil namanya. Ya Tuhan, Kau lawas setiap jemaat-Mu pagi hari ini. Apapun persoalan yang sedang mereka hadapi, apapun masalah yang sedang mereka hadapi, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Mereka yang dalam keadaan lemah, sakit, berbeban berat, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau berseru, kami panggil nama-Mu Tuhan. Kami hampiri Engkau pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Lawatan-Mu terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi pagi hari ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berseru panggil nama Tuhan. Sejauh doa Tuhan, buat kami terus mengingat ini Tuhan, dan menjalani hari-hari kami Tuhan, dalam keadaan seperti ini Tuhan. Kami mau tetap memiliki hati yang gembira Tuhan. Kami mau tetap memiliki semangat Tuhan. Kami mau tetap memiliki iman yang teguh kami kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya itulah kekuatan kami. Terlebih Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kami Bapa. Bapa Kau terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kau yang urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Mari pakai dia lebih heran lagi Tuhan. Singkapkan rahasia firman-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Apa yang Kau sampaikan buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati menjadi kebutuhan ya Bapa, pergumulan keluarganya Tuhan Yesus yang tahu Tuhan. Dan kami percaya Kau yang terus memberkati. Terima kasih buat firman ini Tuhan. Buat ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Ketika kami dalam keadaan gelisah, gundah gulana Tuhan, kami boleh mengingat firman ini. Kami boleh mengingat Tuhan untuk kami datang berdoa kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau melakukan firman ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.